Dan harta yang dimiliki ada hak untuk orang lain, untuk orang miskin, baik dia meminta atau tidak meminta. Memang ada orang miskin tapi tidak mau meminta. Istighfar, takwa, tawakal. Kalau tawakal itu menggunakan otak kanan, Mbak ya. Otak kanan tawakal. Kalau otak kiri banyak berhitung, Mbak ya. Nanti bagaimana itu otak kiri. Kalau otak kanan bagaimana nantilah. Jadi otak kiri nanti bagaimana, otak kanan bagaimana nanti. Bapak waktu nikah pakai otak kanan, otak kiri, Pak? Pak, waktu menikah otak kanan kan? Kalau otak kiri nggak jadi nikah, Pak. Nanti bagaimana kalau punya anak, harus perlu ini. Karena penghasilan pas-pasan, pokoknya yang penting nikah kan begitu kan? Yang penting nikah jalan kan itu namanya otak kanan, tawakal. Ya kadang-kadang waktu nikah belum punya apa-apa, setelah menikah punya anak, punya ini, punya itu kan begitu kan? Pak, Islam mengajarkan kepada kita pagi-pagi keluar ke masjid sudah mengatakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu keluar masjid, Pak ya. Nanti keluar kerja juga ucapkan itu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi banyak hikmah. Sekarang jurus yang kedua, jurus langit dulu Pak ya, jurus langit. Jurus yang kedua seperti tadi yang ayat yang kami baca, surah At-Talaq ya, akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga. Di situ ada takwa dan tawakal. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problema yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Potret orang yang bertakwa itu bagaimana Pak ya? Orang yang bertakwa itu orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah. Bukan hanya di masjid, kalau sekarang di masjid sudah otomatis ya. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, bukan hanya di masjid, keluar masjid tetap jiwa takwa, merasa diawasi oleh Allah. Di pasar merasa diawasi oleh Allah, menimbang dengan benar, menakar dengan benar. Walaupun pembelinya tidak tahu. Di kantor bekerja dengan benar walaupun tidak diatasi oleh awasan. Itulah potret orang yang bertakwa, di mana saja merasa diawasi oleh Allah. Maka kisah yang sering disampaikan oleh ustadz kita ya. Contoh orang yang bertakwa ya, penggembala kambing pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ingin menguji, ingin melihat ketakwaan seorang pengembala kambing yang telah ditempa dengan ibadah demi ibadah. Wahai pengembala kambing, saya hari ini butuh seekor kambing, jualah kambingmu, berapapun akan saya bayar. Maaf Tuhan, ini kambing bukan kambing saya hanya seorang budak, ditugaskan Tuhan saya mengembala kambing ini. Umar mencoba membujuk lagi. Kan majikan kamu tidak tahu, Tuhan kamu tidak tahu. Bilang saja nanti kepada Tuhan kamu kambingnya dimakan serigala. Selesai urusan. Uang masuk kantong. Memang betul. Betul Tuhan, kalau saya bilang sama Tuhan saya kambingnya dimakan serigala, Tuhan saya percaya.
karena saya tidak pernah bohong kepada Tuhan saya. Tapi ada yang tidak bisa saya tipu. Fa aina Allah? Allah saya taruh mana Tuhan? Allah melihat saya. Berapapun Tuhan bayar tidak akan saya. Ini contoh orang yang bertakwa. Coba kalau pejabat kita ya punya ketakwaan seperti pengembala kambing ini, di Indonesia tidak ada orang miskin, Mbak. Tidak ada orang miskin. Tambang kita ini luar biasa, Pak. Sampai dulu ada mantan menteri yang mengatakan kalau tambang kita itu dikelola dengan benar, orang Indonesia ini tidur saja itu dapat penghasilan 20 juta tidur saja. Apalagi sekarang ini banyak ditemukan tambang-tambang emas, ladang-ladang emas. Dulu waktu Profesor Nurholis Majid pernah mencalonkan diri jadi presiden, Pak ya. Saya tanya juga, karena saya ikut sosialisasi ke pondok-pondok. Saya tanya, Cak Nur, negara kita ini kan hutangnya banyak. Kok Cak Nur berani-beraninya mencalonkan presiden ini? Pak Harif, minyak kita ini, minyak kan ya, minyak kita ini, minyak saja itu kan, itu mengalahkan Irak katanya. Tidak tahu informasi dari mana kan. Malah yang dituju itu minyak Bojonegoro itu kan, itu bisa mengalahkan Irak kan. Dan negara kita ini negara kaya sebenarnya Pak kan. Bahkan Al-Quran mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka keberkahan rizki itu dari langit dan dari bumi. Nah, cerita selanjutnya Umar menangis ya melihat ketakwaan pengembala kambing itu luar biasa. Ayo aku antar ke rumah Tuhan, kamu akan saya merdekakan. Melihat budaknya diantar oleh khalifah dan khalifah mengatakan budak kamu akan saya kemerdekakan. Akhirnya tuannya mengatakan tidak usah khalifah yang memerdekakan, saya sendiri yang akan memerdekakan. Karena budak saya lah yang menyebabkan khalifah mau hadir di rumah saya. Dan akhirnya anak ini diberi uang secukupnya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini bukti bahwa ketakwaan itu bisa menambah rizki. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Az-Zariyat juga dijelaskan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang bertakwa itu nanti di surga ya, akan mendapat beberapa surga yang penuh dengan mata air. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kalau malam sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur banyak membaca istighfar. Maka membaca istighfar kalau bisa setelah sholat tahajud. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan harta yang dimiliki ada hak untuk orang lain. Untuk orang miskin. Baik dia meminta atau tidak meminta. Memang ada orang miskin tapi tidak mau meminta. Lis-sa'ili wal mahrum. Itulah potret orang yang bertakwa. Mudah-mudahan contoh-contoh ini bisa kita amalkan. Contoh yang lain yang dulu pernah kami kisahkan di sini, ada orang selesai di PHK kan, dari pekerjaan, seharian nggak dapat pekerjaan, ya tapi istrinya sholihah. Bagaimana bang? Sudah dapat pekerjaan belum bu? Ya sudah, sabar bang, besok usaha lagi.
Tidak dimarahin, Mbak. Istri solihah nggak dimarahin, belum mendapat pekerjaan. 2 hari, hari yang kedua nggak dapat pekerjaan lagi, hari yang ketiga belum dapat pekerjaan. Sore hari sholat di masjid, keluar dari masjid, kakinya tersandung tas kecil, dibuka isinya uang 10 juta, dibawa pulang ke rumah. Istrinya nanya, "Bang, kelihatan sudah ceria, sudah dapat pekerjaan ya?" "Belum, tapi kok ceria?" "Nemu uang, Bu. Lumayan buat modal 10 juta. Kalau istri kita bagaimana kira-kira, Pak? "Bang, jangan bilang-bilang orang dengan ini istri solihah, Bang. Uang ini tidak halal buat kita. Alangkah susahnya orang yang punya uang ini. Alangkah sedihnya. Harus dikembalikan ke tempat semula." Itulah contoh orang yang bertakwa. Akhirnya suaminya nurut kembali ke masjid. Tahu-tahu ada pengumuman, siapa yang menemukan tas kecil hendaklah mengembalikan kemari. Langsung diserahkan, "Pak, saya yang menemukan uang, menemukan tas yang ada uangnya. Ini, Pak. Saya permisi, Pak." Jangan dulu. Saya hitung dulu. Biasanya orang nemu dompetnya ada isi duit, biasanya dikembalikan tinggal KTP-nya kan, biasanya tinggal KTP. Tunggu dulu, saya hitung dulu. Dihitung tidak kurang sepeser pun. "Pak, uang ini untuk Bapak. Jangan menghina saya, Pak. Saya orang miskin, saya orang yang baru di PHK. Betul, ini uang Bapak, untuk Bapak. Dan akan saya tambah 90 juta lagi. Jangan keterlaluan, Pak, menghina saya." Tidak menghina. Tidak menghina bagaimana? Dengarkan dulu. Ini ada orang kaya sedekah 100 juta. Disuruh memberikan dengan cara suruh membuang dulu 10 juta. Kalau ada orang yang menemukan dan tidak mengambil sedikit pun, itulah orang yang berhak menerima sedekah 100 juta. Oh begitu. Ya sudah, sini Pak semuanya. Ini contoh bahwa ketakwaan itu akan bisa membuka pintu rizki. Ittaqillah haitsuma kunta. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu dilihat Allah. Insya Allah nanti ada pintu rizki yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Dan ayat selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ini baru 3 Pak ya? Baru 3 apa Pak? Apal ya? Istighfar, takwa, tawakal. Kalau tawakal itu menggunakan otak kanan Mbak ya. Otak kanan tawakal. Kalau otak kiri banyak berhitung Mbak ya. Nanti bagaimana itu otak kiri. Kalau otak kanan bagaimana nantilah. Jadi otak kiri nanti bagaimana, otak kanan bagaimana nanti. Bapak waktu nikah pakai otak kanan, otak kiri Pak? Pak, waktu menikah otak kanan kan? Kalau otak kiri nggak jadi nikah Pak. Nanti bagaimana kalau punya anak, harus perlu ini. Padahal penghasilan pas-pasan, pokoknya yang penting nikah kan begitu kan? Yang penting nikah jalan kan itu namanya otak kanan, tawakal. Ya kadang-kadang waktu nikah belum punya apa-apa, setelah menikah punya anak, punya ini, punya itu kan begitu kan? Pak, Islam mengajarkan kepada kita pagi-pagi keluar ke masjid sudah mengatakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
Itu keluar masjid Pak ya. Nanti keluar kerja juga ucapkan itu, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Memarkir mobil kita tinggal bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau itu kita wirid ketika keluar rumah, malaikat akan mengatakan kamu telah diberi hidayah, kamu telah dicukupi, kamu telah dilindungi. Maka setan mengatakan kepada setan yang lain, bagaimana kamu bisa mengganggu dia? Dia telah diberi hidayah oleh Allah, dia telah dicukupi oleh Allah, dia telah dijaga oleh Allah. Hafal Pak ya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dan kami minta Bapak-bapak kalau bisa menghafalkan ayat yang terakhir dari surah At-Taubah Pak ya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari Pak bareng. Hasbiyallah. Mari Pak. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini diwirid Pak ya. Surah At-Taubah ayat yang paling akhir. Tapi di situ ada fa'in tawallau fakul ya. Nah, tapi mulailah dari hasbiyallah ya. Hasbiyallah. Insya Allah Allah akan melindungi kita, Allah akan menjaga kita, dan Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Ditunjang lagi dengan hadis, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thairu yaghdu khimason wa taru wa yaruhu bitonan. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Pagi-pagi keluar dengan perut kosong, sore-sore pulang dengan perut kenyang. Mudah-mudahan 3 amal ini dulu Pak ya. Banyak jurus-jurus langit ini belum jurus bumi Pak ya. Jurus langit belum tuntas ya. Masih ada 5 lagi masih ada. Ini baru 3 ya, Bagaimana nanti dilanjut lagi Ustaz ini ya. Jadi jurus langit masih ada 5, nanti jurus bumi kan. Nah, jurus bumi mungkin Bapak lebih tahu kan jurus bumi. Ya, mudah-mudahan uraian yang sederhana ini ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.